Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 145. Bukan mahram. Gali merasakan sesak mengepung dadanya. Setiap ucapan Riana layaknya belati tajam yang menusuk hatinya tanpa ampun. Hanya satu yang ia rasakan saat ini, yaitu menyesali pengendalian dirinya yang buruk hingga menyakiti wanita yang seharusnya ia lindungi dengan sepenuh jiwa dan raga. Wanita yang namanya ia sebutkan dalam perjanjiannya dengan Allah melalui ijab kabul. Ia bahkan tak sanggup membayangkan betapa sakitnya Riana kala itu. Jiwanya mungkin hancur, kepercayaannya dirinya luntur, dan kehormatannya sebagai wanita dihancurkan oleh suaminya sendiri. Selama beberapa saat Galih membisu, hanya isak tangis yang terdengar di ruangan itu, menyatu dengan kesunyian malam yang mencekam, meninggalkan sesal yang tak terbayangkan. Ampuni aku Riana, tolong beri aku kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Biarkan aku membayar kesalahan masa lalu dan memperbaiki semuanya. Aku tahu kesalahanku terlalu besar, aku tidak layak meminta maaf. Tapi aku benar-benar menyesal, aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Gali berucap lirih, dahinya bersandar di lutut Riana, punggungnya bergerak naik turun seiring dengan isak tangis yang terus menggema di ruangan itu. Maukah kamu memberiku maaf? Tolong hukum aku apa saja, apapun yang kamu mau, asal jangan memintaku pergi. Aku hanya mau menebus semuanya dan menghabiskan sisa hidupku bersama kamu, tambah lelaki itu. Riana menyeka air matanya, rasa sakit, kecewa, dan sedih itu masih melekat dalam hati. Meskipun ia yakin semua sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta, kamu ingat, waktu itu kamu sudah berkata menyesal telah menikahi wanita seperti aku. Kamu berkata tidak mau melihatku lagi dan memintaku pergi sejauh mungkin. Tanpa kamu sadari, kamu sendiri yang sudah menjatuhkan talak kepadaku. Aku tidak menyalahkan kamu. Mungkin benar bahwa aku tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan di sana. Bukan kamu, tapi aku yang tidak layak mendapatkan wanita sebaik kamu. Tolong jangan hukum diri kamu lagi, sudah cukup. Aku tidak sedang menghukum siapapun, aku hanya tidak mau menyakiti siapapun lagi. Di sini aku memang hidup serba kekurangan dalam hal materi, tapi aku memiliki Vio dan itu sudah cukup. Air mata Gali semakin deras mengalir hingga tetes demi tetes luruh ke rantai. Aku mohon Riana, hukum aku apa saja. Aku sudah 5 tahun menunggu dan mencari kamu. Aku akan menunggu sampai kapanpun kamu mau memaafkan aku. Terserah kapan saja waktunya. Hati Riana yang dipenuhi rasa sakit itu sedikit menghangat. Memikirkan Gali yang tetap menunggunya selama 5 tahun. Padahal ia mungkin memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan wanita yang lebih baik dan membangun kehidupan yang baru. Kenapa kamu tidak menikah lagi? Tanya Riana. Galih menyeka air mata dan mengangkat kepala, menatap ke dalam mata sembab wanita itu. Aku sudah menikah 5 tahun lalu dan memiliki istri yang sempurna. Aku tidak mau yang lain, aku hanya mau istriku yang satu itu. Galih memberanikan diri menggenggam tangan wanita itu. Kenapa kita tidak berusaha memperbaiki semuanya, hidup bersama dan membesarkan Pio? Memulai semuanya dari awal lagi. Riana menatap nanar. Sejak berpisah dengan Gali, ia tidak berani lagi berharap memiliki kehidupan berumah tangga yang bahagia. Terlalu cepat untuk membahas itu, Mas. Aku tidak mau memikirkan hal lain selain Pio. Untuk saat ini aku hanya berharap anakku cepat sadar dan sehat kembali. Gali terdiam sejenak sambil menimbang ucapan Riana. Memang benar, untuk saat ini ia tidak boleh egois. Luka di hati Riana mungkin masih menganga lebar dan untuk menyembuhkan itu tidak akan cukup dengan hanya meminta maaf. Biarlah ia menunggu sambil berusaha memupuk kembali cinta yang pernah mati.
Tetapi kali ini ia memastikan tidak akan kehilangan Riana lagi. Apapun yang terjadi, baiklah, aku mengerti kamu butuh waktu. Begitupun dengan aku, ucap Galih. Riana mengusap ujung matanya yang basah. Ia menarik tas yang tadi ia letakkan di meja. Kemudian mengeluarkan beberapa benda dari sana, salah satunya sebuah boneka Barbie yang sudah tampak kusam. Hati Galih kembali tercabik ketika Riana berjalan mendekati tempat tidur Pio dan meletakkan boneka usang itu di sisi Viola. Pio sayang, Bunda bawa Lala buat temenin Pio tidur. Pio cepat sehat ya, biar bisa main lagi sama Lala, ucap Riana dengan lirih. Sepasang mata Galih terpejam pada saat anak lain di keluarga Darmawan bermain dengan boneka cantik dan mahal. Pio malah bermain dengan boneka usang yang sudah tidak layak. Ini benar-benar meluluh kelantahkan hati Galih. Mas Galih tidak mau pulang dan istirahat, tanya Riana. Tidak, aku mau di sini menunggu Pio, boleh kan? Riana tak menyahut. Setelah membenarkan selimut yang membalut tubuh kecil putrinya, ia hendak beranjak menuju sofa, namun seketika kepalanya terasa berdenyut hebat. Tubuhnya oleng dan hampir terjatuh. Beruntung Galih dengan sigap menangkap tubuhnya hingga tidak sampai membentur lantai. Awas, hati-hati, bisik lelaki itu sambil memeluk pinggangnya. Riana hanya diam, merasakan betapa hangat dan kuat pelukan lelaki itu. Kepalanya yang terasa berat bersandar di dada bidangnya. Dada inilah yang pernah menjadi tempat bersandar ternyamannya. Aku tidak apa-apa, ucap Riana pelan sambil berusaha mengurai pelukan, namun semakin erat Galih mendekapnya. Ia menuntun wanita itu menuju sofa bed dan mendudukkan Riana di sana. Kemudian meletakkan bantal di ujung sofa. Kamu istirahat saja, kamu pasti lelah hari ini. Biar aku saja yang menjaga Pio sampai pagi, bujuk Galih. Kalau dia bangun atau ada apa-apa, aku akan langsung membangunkan kamu. Riana hanya menyahut dengan anggukan kepala. Ia pasrah, terlebih saat ini tubuhnya terasa sangat lemah dan kepalanya berat. Ia tidak ingin sampai sakit dan tidak bisa menjaga Pio. Aku sudah bersama Riana sekarang, ucap Galih pada Alfian yang sedang berkomunikasi dengannya melalui telepon. Syukurlah, aku ikut senang mendengarnya, Alfian berseru penuh semangat. Akhirnya setelah 5 tahun kalian dipertemukan kembali, alhamdulillah. Tapi aku butuh Jo, bisakah kamu mengirim dia ke sini? Aku tidak bisa percaya orang lain selain Jo. Aku membutuhkannya untuk mengawasi Riana. Aku tidak mau dia diam-diam melarikan diri lagi. Tentu saja besok pagi aku akan meminta Jo menyusul ke sana, balas Alfian. Terima kasih bro. Lalu bagaimana keadaan Riana sekarang? Tanya Alfian penasaran. Galih terdiam sejenak. Ia bahkan belum bercerita perihal Riana yang memiliki seorang anak perempuan. Ceritanya panjang, kamu pasti tidak akan percaya. Aku tidak bisa menceritakannya di telepon. Nanti saja begitu kita bertemu. Baiklah, sahut Alfian bernapas lega. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Aku cuma mau memberitahu itu. Galih menjeda ucapannya yang dengan tarikan napas. Jangan lupa besok kirim Jo kemari. Baiklah, itu gampang diatur. Panggilan pun terputus. Di sana Alfian menghela napas panjang. Akhirnya saudara sepupunya menemukan kebahagiaannya kembali. Apa yang terjadi? Oh ya ampun, Alfian mengusap dada. Ia terkejut dengan kehadiran Aileen di belakang punggungnya secara tiba-tiba. Bisa jantungan lama-lama, terkejut terus. Gimana mas? Riana bagaimana? Tanya Aileen menggebu-gebu. Tenang sayang, Galih sudah menemukan Riana dan katanya mereka baik-baik saja. Alhamdulillah. Dalam sekian detik, bola mata Aileen dipenuhi cairan bening. Ia sudah sangat merindukan kakaknya itu. Aku mau menyusul ke sana. Jangan dulu, biarkan Galih membujuk Riana. Mereka butuh waktu untuk berdua tanpa gangguan siapapun. Tapi bagaimana kalau Kak Riana pergi lagi? Ujar Aileen merasa khawatir. Aku mohon mas, Kak Riana adalah saudaraku satu-satunya meskipun kami tidak terlahir dari ibu yang sama.
Ya sayang, aku mengerti kamu sangat mengkhawatirkan kakakmu, tapi Galih tidak akan membiarkan itu terjadi. Lagi pula besok Jo akan menyusul ke sana untuk mengawasi Riana. Jadi kita menunggu saja di sini. Aileen pasrah. Alfian menyeka air mata yang membasahi kedua sisi pipi istrinya. Lebih baik sekarang kita berdoa saja supaya masalah mereka cepat selesai. Aku agak penasaran dengan Galih, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu yang cukup penting. Tapi dia belum mau bilang. Baiklah, aku akan menunggu. Di sisi lain, setelah berbicara dengan Alfian, Galih kembali ke kamar perawatan Pio. Begitu memasuki ruangan, suasana tampak sunyi. Riana sudah lelap di sofa bed yang ada di sudut ruangan. Perlahan Galih berjalan mendekat dan berdiri tepat di hadapan wanita itu. Ketika merasakan dinginnya udara yang berhembus dari mesin pendingin ruangan, ia melepas blazer dan membalut tubuh Riana demi melindungi dari udara dingin yang terasa menembus tulang. Cukup lama ia memandangi wajah yang begitu ia rindukan itu. Rasa sakit kembali menjalar ketika memeluk Riana saat hampir terjatuh tadi. Galih dapat merasakan betapa kurusnya tubuh Riana yang tersembunyi di balik gamis besarnya. Galih merasa telah melakukan dosa yang begitu besar, memikirkan bagaimana Riana bisa menjadi sekurus itu. Mungkin karena ia tidak makan dengan benar atau bekerja terlalu keras untuk menghidupi Vio. Belum lagi ia bekerja pada bos yang galak dan tidak punya hati nurani seperti Anggi. Galih bahkan masih ingat penjelasan Riana saat diinterogasi pihak kepolisian tadi perihal kronologi pencurian yang terjadi sesaat setelah Riana meminta izin membawa pulang sisa nasi dari bosnya untuk makan di rumah. Maafkan aku karena kamu harus mengalami semua ini. Ia berjongkok di hadapan wanita itu, mengusap puncak kepala yang tertutupi oleh hijab. Wanita tirus dan pucat itu membuat Galih seolah tenggelam dalam lautan rasa bersalah. Ia mendekatkan wajahnya dan membenamkan kecupan di kening, lembut dan sangat pelan. Berharap Riana tidak akan terbangun, kemudian kembali memandangi wajah itu dengan mata berkaca-kaca. Mencium keningnya lagi, turun ke pipi dan berakhir di bibir. Namun tiba-tiba Galih tersadar, ia ingat perkataan Riana tadi bahwa dirinya sudah menjatuhkan talak. Aduh, bagaimana ini? Apakah artinya kalau mau rujuk harus ada nikah ulang? Pertanyaan itu membayangi pikiran Galih. Dia langsung melepas bibirnya yang masih menempel di bibir Riana dan bangkit sembari mengusap bibir. Astagfirullah, bukan mahram. Nah, segitu dulu ya bab 145-nya. Makasih buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.